Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dan teman-teman sekalian. Hari ini saya berada di SPDN 30 Oku, tepatnya di Batu Mata 1, dan sudah ada di hadapan saya Bapak Suta, Pak ya? Iya. Bapak Suta SPD. Nah, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Ini mohon maaf, Pak, saya ngerepoti, Pak. Datang pertama silaturahmi, yang kedua saya mau minta tolong Pak Suta berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, Pak. Jadi saya mau mewawancari Bapak nggak banyak, insya Allah, dan mohon waktunya. Dan kawan-kawan sekalian, ini Pak Suta ini termasuk Masya Allah di Lumpur Raja ini sudah 2 kali sama ini, Pak ya. Iya. Dapat kesempatan untuk berwawancara sama CGP. Dulu itu senior saya, tahun berapa itu angkatan kelima, Pak ya. Iya. Sri Rezeki. Dan waktu itu Pak Suta ini menjadi kepala sekolah di SD 37, Pak ya. Nah, sekarang sudah di SD 30 Oku, seperti itu. Gini, Pak, maaf, sebelumnya dari tahun berapa, Pak, jadi kepala sekolah? Kami ini jadi kepala sekolah mulai tahun 2017. Masya Allah, ini 2017 ke 2024. Iya. Sudah? Hampir 6 tahun ya. Masya Allah, sudah. Mulainya mantap, Pak. Iya, siap. Jadi saya banyak belajar nih kawan-kawan sekalian sama Bapak ini, dan kebetulan yang saya akan tanyakan ini tentang berkaitan dengan pembelajaran kami pada modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan nih, Pak. Studi kasus lah. Insya Allah Bapak sudah insya Allah berpengalaman apa. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah nih, baik dari kepala sekolah yang dulu sampai yang di sekarang ini, itu dalam menjalankan mengambilkan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kasus yang kepentingannya sama-sama benar nih, Pak. Jadi kalau kita bahasanya itu namanya dilema etika. Dilema etika itu jadi kasusnya yang si A ini benar, lalu yang si B ini dan kelompoknya benar. Nah, kira-kira, Pak, apa yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut kepada sekolah yang Bapak pimpin selama ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi untuk menyelesaikan masalah kasus D5 etika yang kasusnya dinyatakan benar dilawan dengan benar ya. Jadi kami di sini selaku kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan, kami tidak berjalan sendiri. Kita harus bekerja sama, pertama dengan teman sejawat, yang kedua kita ini di sekolah ada yang namanya pimpinan, ada yang namanya bawahan. Nah, tentunya kita harus bekerja sama dengan guru. Dengan bekerja sama tersebut, maka di dalam pengambilan keputusan nanti supaya tidak istilahnya saya memutuskan permasalahan itu, artinya saya tidak sendirian, artinya dengan teman sejawat sama guru, keputusan tersebut diambil berdasarkan mufakat atau kerjasama sesama teman. Oke, jadi mufakat, Pak ya, kalau berhasil. Selanjutnya, Pak, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa, Pak, yang bisa Bapak lakukan selama ini seperti itu, Pak? Baik, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan apabila kita menemukan suatu kasus? Jadi yang pertama kita mencari informasi dulu. Iya. Yang berikutnya kita harus datang ke tempat suatu kejadian atau langsung. Dengan kita mencari informasi, kemudian datang ke tempat yang kejadian tersebut, artinya kita tahu permasalahan yang ada. Sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan
dengan baik, dalam arti tidak ada yang dirugikan di salah satu pihak. Gitu Pak, ya benar. Sangat Bang ini jawab langsung mantap sekali. Jadi mencari informasi lalu datang ke TKP seperti Pak ya, sehingga tidak rancu berita yang langsung. Oke Pak, selanjutnya, nah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan. Ya. Jadi kita harus melakukan istilahnya apa? Musyawarah dulu. Kolaborasi Pak ya. Kolaborasi. Ya, Dengan kolaborasi atau kita ngobrol dulu ya dengan teman sejawat, sesama guru, kita tahu duduk permasalahan masalah yang akan kita hadapi. Ya mungkin dengan wakil kepala sekolah, guru yang senior, dan masukan daripada beberapa teman sejawat guru tadi, permasalahan itu baru kita bisa selesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya Pak nih, lalu kira-kira Pak ya, selama ini yang merupakan tantangan nih Pak, biasanya kan ada tantangan mungkin kan, ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, kira-kira tantangannya apa nih Pak? Yang dihadapi dan mengambil keputusan ini? Ya, tantangan kita di dalam menyelesaikan suatu keputusan ini yang pertama, apabila kita dalam menyelesaikan permasalahan itu tadi, kedua belah pihak ini kurang begitu memahami. Oh ya. Taunya dia itu benar. Akhirnya kan sulit ya diselesaikan. Dengan kita memberikan penjelasan, letak permasalahannya kayak gini, duduk bersama, ya akhirnya keduanya saling memahami sehingga masalah itu bisa diselesaikan dan masalah tersebut ya tidak akan merugikan di salah satu pihak, bahkan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Oke Pak, berarti salah satu ini terkadang ngerasa benar sendiri itulah tantangannya, bersikukuh dengan apa yang kita harus mencari kesalahan bukan mencari kebenaran. Kalau kita mencari kesalahan, mudah-mudahan masalah itu bisa diselesaikan. Baiklah Pak, yang selanjutnya, nah kira-kira Pak, ini ada waktu tertentu enggak Pak ya? Jadi tatkala ada masalah seperti ini, Bapak mau menyelesaikan permasalahannya, Pak kira-kira waktunya ditentukan waktunya atau gimana Pak? Atau langsung pada saat itulah atau nunggu besok atau lusa atau ada waktu tertentu seperti itu? Gimana Pak? Baik Pak. Jadi kalau jadwal atau waktu itu saya tidak ada. Tidak ada ya. Karena permasalahan itu kita lihat dulu. Kalau permasalahan itu bisa kita selesaikan secara langsung, kita selesaikan. Kalau tidak bisa, artinya permasalahan itu terlalu berat, ya kita tunda dulu. Jadi untuk jadwal itu tidak ada. Apabila ada masalah, langsung kita selesaikan pada waktu itu. Akhirnya masalah itu bisa selesai. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir Pak, insya Allah. Setelah apa yang Bapak jelaskan tadi, kemudian Bapak paparkan selama Bapak menjadi kepala sekolah di 2 sekolah ya Pak ya, begitu. Nah, kira-kira dari semua hal yang Bapak sampaikan, ya kan, dalam pembelajaran, lalu apa kira-kira, ya kan, pembelajaran yang dapat Bapak ambil Pak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada dilema etika ini Pak? Ya, seperti itu Pak. Jadi kayak gini Pak. Kita ini kan bisa belajar dari pengalaman, ya. Jadi mungkin ada teman sejawat, ada kepala sekolah, guru senior. Jadi pengalaman-pengalaman itu Pak yang kita ambil di dalam kita menyelesaikan suatu masalah. Nah, supaya masalah itu bisa selesai dengan baik, tepat waktu, dan masalah itu tidak merugikan di salah satu pihak, bahkan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Itu Pak. Oh iya. Oke, jadi memang pengalaman itu hal yang terbaik Pak ya. Jadi karena ada pengalaman, maka itulah belajar dari pengalaman dan kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan atau di tempat kita kerja gitu Pak ya. Oke Pak, itu saya
terima kasih sekali atas waktunya yang telah Bapak berikan kepada saya untuk mewawancari Bapak sebagai Kepala Sekolah SDN 30 OKU dalam studi kasus saya ketika kepala sekolah itu menghadapi dilema etika karena benar versus benar. Nah, Pak Sute, sedikit Pak, ada kira-kira yang bisa Bapak sampaikan pesan untuk kami seperti calon guru penggerak nih Pak? Apa ada nggak kira-kira seperti pesan-pesannya ya Pak? Silakan disampaikan. Kayak gini Pak. Iya. Jadi alhamdulillah Bapak tadi sudah mewawancari saya selaku kepala sekolah SD 30 OKU dalam rangka untuk memenuhi tugas sebagai guru penggerak. Iya. Nah, yang namanya orang itu pasti tidak ada yang sempurna. Iya. Jadi jawaban saya atas pertanyaan Bapak tadi mudah-mudahan bisa diambil ya, baik sisi baiknya ya, kira-kira yang kurang baik ya ditinggalkan aja. Nah, untuk kedepannya saya sangat mendukung Pak Joni selaku guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa untuk sebagai masukan atau tambahan untuk kedepannya, dan saya mengharapkan dalam mengikuti sebagai guru penggerak dari SD 34 ini saya mendukung, mudah-mudahan sukses dan berhasil. Itu saja penyampaian dari saya atau tambahan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman sekalian, jadi saya sudah mewawancari Pak Sute ini selaku kepala sekolah SDN 30 OKU. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak, dan semoga Pak SD yang Bapak pimpin ini, SDN 30 OKU ini semakin maju ya, semakin jaya pokoknya Pak, dan terus semangat Pak. Gitu ya. Makasih Pak ya. Ya. Iya. Sukses selalu.